Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Surya Firdaus dari kelas 11 MIPA 3, absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya untuk melengkapi tugas dari mapel sejarah Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Aceh. Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1915. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah menyerah pada Januari 1904. Akan tetapi, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal atau Ule Balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1915. Dan perlawanan sporadis rakyat Aceh terus berlanjut hingga 1942. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen pada 5 April 1873. Belanda mendarat di pantai Ceuremen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Latar belakang. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan ini didukung Britania. Dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda yang isinya Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nicholas Nieuwenhuizen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Taktik perang. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heut, di mana dibentuk pasukan Mareschaussee yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Kolon Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya, Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Teungku Putra,
1902. Van der Maten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigri dan berdamai. Van der Maten dengan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri. Tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Jutporadeu, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya, Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Lhokseumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.